Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak ibu hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita akan memasuki materi baru, dan ini adalah materi terakhir kita di dalam semester ganjil ini. Sebelum kita memasuki materi baru kita hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali materi pada pertemuan kita sebelumnya. Ada yang masih ingat apa? Iya, materi kita adalah mengidentifikasi butir-butir penting buku non-fiksi dan novel. Yang mana di sini kita agar mudah dapat mengingat berbagai informasi dari hasil membaca buku, sebaiknya kita menuliskan kembali ke dalam bentuk ringkasan dan ikhtisar. Ringkasan adalah penyajian singkat, isi bacaannya disusun berdasarkan urutan pokok pikiran. Penyajian pokok-pokok pikiran tersebut harus tetap mempertahankan urutan dan sudut pandang penulis. Dan kalian masih ada yang ingat apa itu pengertian ikhtisar? Ada yang tahu? Ya, ikhtisar adalah penyajian singkat isi bacaan tanpa mempertahankan urutan aslinya. Baiklah, kita akan memasuki materi baru kita hari ini, yaitu menyusun ikhtisar buku non-fiksi dan novel. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, dan Ibu harapkan kalian mampu menyusun ikhtisar dari 2 buku non-fiksi atau buku pengayaan dan ringkasan dari 1 novel yang dibaca. Selain dapat meningkatkan daya kreativitas, menyusun ikhtisar buku, baik non-fiksi maupun novel, dapat pula meningkatkan daya konsentrasi, pemahaman isi teks, dan menghemat waktu karena dapat memahami isi teks secara cepat. Adapun langkah-langkah menyusun ikhtisar yang baik yaitu yang pertama, membaca buku. Bacalah buku dengan seksama atau membaca intensif. Membaca intensif itu maksudnya kalian membaca berulang-ulang atau jika perlu dibaca beberapa kali. Lalu yang kedua, menentukan pokok pikiran. Menemukan, menggarisbawahi, dan mencatat pokok-pokok pikiran setiap paragraf. Dalam paragraf, pokok pikiran umumnya terdapat pada kalimat utama atau pada pertanyaan yang mengandung kata kunci. Lalu yang ketiga, menyusun pokok pikiran. Apabila dibuat ringkasan, susunlah pokok-pokok pikiran tersebut secara berurut menjadi paragraf yang singkat. Panjang ringkasan tidak melebihi 1/10 teks aslinya. Namun, apabila dibuat dalam bentuk ikhtisar, pokok-pokok pikiran tersebut boleh tidak berurut. Dan di sini Ibu akan memberikan kalian satu contoh. Kalian bisa membaca teksnya ini dengan mempause video ini. Butir-butir penting teks itu bisa disebut juga dengan pokok pikiran paragraf atau pokok pikiran tiap-tiap paragraf. Dan di sini kita ketahui paragraf 1 pokok pikiran paragrafnya yaitu dampak reformasi dan otonomi daerah pada berbagai sendi kehidupan, termasuk kebudayaan yang mempengaruhi persepsi identitas kultural perempuan Melayu Riau. Lalu paragraf kedua, pokok pikirannya peradaban dan kebudayaan mempengaruhi penempatan perempuan dalam posisi lemah, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan, salah satunya pada budaya Melayu. Lalu paragraf yang ketiga, Riau sebagai epicentrum kebudayaan Melayu merupakan dampak pandangan budaya Melayu terhadap penempatan posisi penting bagi perempuan yang juga dipengaruhi oleh agama Islam sebagai mayoritas masyarakat Melayu Riau. Lalu paragraf yang keempat yaitu pandangan perempuan Melayu Riau terhadap perempuan yang hidup dalam tradisi terpelajar dan liberal, serta kaitannya dengan tradisi sebagai label identitas kebudayaan dan etnik. Lalu paragraf yang terakhir yaitu paragraf yang kelima, akulturasi nilai-nilai budaya
dan tradisi Melayu di kampung dijadikan bagian dari sendi kehidupan perempuan terpelajar di perkotaan sehingga menciptakan 3 orientasi peran perempuan Melayu dalam kehidupan. Lalu, setelah kita ketahui butir-butir penting teksnya, lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Ya, kita akan membuat ringkasan dari teks tersebut. Apa itu ringkasan dari teks tersebut? Dan di sini Ibu akan menyimpulkan ringkasannya, yaitu reformasi dan otonomi berdampak terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan, termasuk gerakan kebudayaan perempuan Melayu di Riau yang memberi makna tentang keindonesiaan dan kemelayuan. Peradaban dan kebudayaan Melayu meletakkan perempuan pada posisi penting. Perempuan-perempuan yang dibesarkan dalam tradisi terpelajar dan liberal lebih kreatif berpikir menyongsong semangat perkembangan zaman. Tradisi bukan penghambat, tetapi dipahami sebagai label identitas kebudayaan dan etnik. Nilai-nilai tradisi Melayu di kampung-kampung dijadikan sendi kehidupan perempuan terpelajar di perkotaan. Nah, setelah butir-butir penting dan ringkasan, dan terakhir apa yang harus kita ketahui? Ada yang tahu? Ya, yang terakhir yaitu ikhtisarnya. Apa ikhtisar dari teks tersebut? Gerakan kebudayaan perempuan Melayu di Riau memberi makna tentang keindonesiaan dan kemelayuan. Peradaban dan kebudayaan Melayu menempatkan perempuan pada posisi penting. Sementara nilai dan tradisi dipahami sebagai identitas dan sendi kehidupan. Baiklah, sampai di sini materi kita hari ini, dan Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu langkah-langkah menyusun ikhtisar buku yang baik, yaitu dengan membaca buku, menentukan pokok pikiran, dan menyusun pokok pikiran. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.